Kadang, hidup nggak berjalan seperti yang kita rencanakan. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tapi hasilnya terasa jauh dari harapan. Kita sudah ikhlas memberi, tapi malah dikhianati. Kita sudah sabar menunggu, tapi justru diuji dengan penantian yang lebih panjang lagi. Pernah nggak kamu ngerasa lelah banget sama hidup? Bangun pagi, tapi hati masih sesak. Kerja keras, tapi hasilnya tetap nihil. Nangis dalam diam karena nggak tahu lagi harus ngadu ke siapa. Padahal kita nggak minta banyak, cuman pengen hidup yang tenang. Rezeki cukup, keluarga sehat, hati damai. Tapi entah kenapa rasanya hidup terus aja ngasih ujian yang datang silih berganti. Sampai kadang muncul pertanyaan di hati, "Ya Allah, kenapa aku terus diuji? Apa aku kurang baik? Apa engkau nggak sayang sama aku?" Tapi, justru disitulah letak kasih sayang Allah yang sebenarnya. Karena Allah nggak akan biarkan hamba yang dicintainya hidup tanpa ujian. Ujian itu tanda perhatian, bukan hukuman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah, dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah." Coba renungkan pelan-pelan. Mungkin saat ini hidupmu lagi nggak beres bukan karena Allah benci, tapi karena Allah ingin kamu naik level. Allah ingin hatimu lebih lembut, imanmu lebih kuat, dan keyakinanmu tumbuh dari luka yang kamu jalani. Kadang, cara Allah ngajarin sabar itu bukan lewat kata-kata, tapi lewat kenyataan yang bikin air mata jatuh tanpa suara. Sabar itu bukan cuma menahan marah, sabar itu ketika kamu masih bisa tersenyum di tengah kecewa, ketika kamu masih bisa bilang Alhamdulillah, meskipun semua belum membaik, ketika kamu tetap berdoa walau yang kamu minta belum dikabulkan. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 150 yang bisa di 157. "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Ayat ini bukan sekadar ayat tentang ujian, ini adalah janji. Janji bahwa orang yang sabar nggak akan pernah ditinggalkan Allah. Mungkin bukan sekarang kamu lihat hasilnya, tapi nanti di waktu yang paling tepat. Sabar itu seperti menanam benih, awalnya cuma tanah kosong. Setiap hari kamu siram dengan doa, kamu rawat dengan ikhlas, kamu jaga dengan tawakal. Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, tumbuh bunga yang indah, hasil dari kesabaranmu selama ini. Kadang Allah hancurkan dulu rencanamu, supaya kamu belajar bersandar pada rencananya. Karena seringkali, yang kita mau belum tentu baik buat kita, tapi yang Allah kasih meski terasa pahit, pasti mengandung kebaikan yang jauh lebih besar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216, Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Kalimat itu seharusnya jadi penguat bagi setiap hati yang sedang rapuh, bahwa yang buruk belum tentu benar-benar buruk. Mungkin Allah sedang menyelamatkanmu dari hal yang tidak kamu tahu. Pernah nggak kamu dulu kecewa banget karena sesuatu gagal, tapi ternyata sekarang kamu bersyukur karena kegagalan itu? Itulah cara Allah bekerja. Diam tapi pasti, pelan tapi tepat, dan selalu penuh kasih. Kalau hidupmu lagi nggak beres mungkin bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu sedang diproses. Proses untuk jadi lebih sabar, lebih bijak, dan lebih dekat sama Allah. Maka jangan buru-buru menyerah. Jangan biarkan kecewa membuat kamu lupa bersyukur. Karena setiap sakit yang kamu tahan, setiap air mata yang kamu sembunyikan, semua itu dicatat, dihitung, dan akan dibalas dengan kebaikan yang tidak terduga. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena hal itu. Masya Allah, bahkan duri kecil pun bisa jadi penghapus dosa. Apalagi luka besar yang kamu tanggung dengan sabar dan ikhlas. Jadi jangan lihat ujianmu sebagai beban. Lihatlah sebagai tanda cinta Allah yang sedang membentukmu jadi pribadi yang lebih kuat. Karena orang yang paling sabar bukanlah yang nggak pernah terluka,
tapi yang tetap bertahan meski hatinya penuh luka. Dan suatu hari nanti, kamu akan lihat semua luka itu berubah jadi pelindung yang membuatmu semakin kuat berdiri. Kamu akan sadar bahwa ternyata, semua yang dulu bikin kamu jatuh itu justru yang menuntunmu menuju Allah. Dan suatu hari nanti, kamu akan sadar bahwa ternyata, semua yang dulu bikin kamu jatuh, itu justru yang menuntunmu menuju Allah. Karena sabar itu bukan tentang diam, sabar itu bukan tentang menahan diri tanpa arah, tapi tentang bagaimana kamu tetap berjalan, meski langkahmu tertatih dan matamu sembab oleh air mata. Sabar adalah ketika kamu tetap berbuat baik, walau orang lain membalasmu dengan keburukan. Sabar adalah ketika kamu tetap tersenyum, walau hatimu sedang hancur. Sabar adalah ketika kamu tidak menyalahkan siapapun, tapi justru menundukkan diri dan berkata, "Ya Allah, aku yakin Engkau sedang mengujiku karena Engkau mencintaiku. Hidup ini memang bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa kuat kamu bisa bertahan ketika semuanya terasa hilang." Dan ingatlah, Allah tidak pernah menulis kisah tanpa makna. Setiap air mata, setiap kecewa, setiap luka, semuanya punya tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas. Bayangkan setiap kesabaranmu dibalas oleh Allah dengan pahala yang tidak terhitung. Setiap malam yang kamu lewati dengan tangisan, setiap doa yang kamu bisikkan dengan suara bergetar, semuanya Allah dengar, semuanya Allah balas. Bahkan ketika kamu sudah lupa pernah berdoa untuk hal itu. Sabar itu seperti menanam benih di tanah kering. Kamu nggak tahu kapan hujan datang. Kamu nggak tahu kapan tanah itu mulai subur. Tapi kamu terus siram dengan doa. Kamu jaga dengan tawakal. Sampai suatu hari Allah turunkan hujan rahmat. Dan benih kesabaranmu tumbuh jadi kebahagiaan yang tidak kamu duga. Tapi, sabar itu memang berat. Berat sekali. Karena sabar itu adalah ujian bagi hati. Dan ujian terbesar bagi manusia bukanlah kehilangan harta, tapi kehilangan arah dan keyakinan ketika hidup terasa gelap. Maka di saat kamu merasa lelah, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat kembali tujuanmu. Hidupmu bukan untuk menyenangkan semua orang. Hidupmu adalah perjalanan menuju Allah. Dan di perjalanan itu pasti ada luka, pasti ada jatuh. Tapi disitulah kamu belajar bagaimana rasanya benar-benar bersandar hanya padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang mukmin. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika dia ditimpa kesulitan, dia bersabar, maka itu juga baik baginya." Lihatlah betapa indahnya Islam. Bagi orang beriman tidak ada yang benar-benar buruk. Bahkan kesedihan pun bisa jadi pintu menuju kebaikan. Karena dengan kesedihan, kita belajar arti syukur. Dengan kehilangan, kita belajar arti menghargai. Dan dengan ujian, kita belajar arti sabar. Sabar bukan berarti kamu nggak boleh merasa sedih. Nabi Yakub alaihissalam pun menangis bertahun-tahun karena kehilangan anaknya Yusuf. Tapi beliau tetap berkata dalam surah Yusuf ayat 18, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah tempat dimohon pertolongan atas apa yang mereka ceritakan." Kesabaran yang baik bukan sekadar menahan diri, tapi tetap percaya bahwa pertolongan Allah pasti datang. Mungkin tidak hari ini, tapi suatu hari nanti, di waktu yang paling indah. Ketika hidupmu lagi nggak beres, bukan berarti Allah nggak dengar doamu. Mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosamu satu persatu. Mungkin Allah sedang menyiapkan jalan yang lebih baik untukmu. Atau mungkin Allah hanya ingin kamu kembali berbicara dengannya. Setelah sekian lama kamu lupa melibatkan Dia dalam rencanamu. Berapa kali kita baru sungguh-sungguh berdoa saat hidup terasa sempit? Berapa kali kita baru bersujud dengan air mata saat semua pintu dunia tertutup? Itulah manusia. Dan Allah tahu. Makanya, kadang Dia hancurkan sedikit kehidupanmu supaya kamu kembali padanya. Jadi jangan takut saat hidupmu terasa nggak beres. Itu tanda Allah masih sayang. Karena kalau Allah biarkan kamu hidup tanpa ujian, itu justru berarti Dia tak peduli lagi padamu. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan mengujinya. Jika ia bersabar, maka Allah akan memilihnya. Dan jika ia ridha, maka Allah akan menaikkannya. Subhanallah,
Ujian yang kamu tanggung bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa Allah memilihmu untuk sesuatu yang lebih besar. Maka bersabarlah, sambil tetap melangkah. Jangan diam dalam luka, bangkit meski perlahan, karena sabar bukan berarti berhenti tapi terus berjalan, dengan keyakinan bahwa Allah sedang menuntunmu menuju cahaya. Dan ketika kamu mulai ragu, ingat satu hal, Allah nggak pernah salah pilih waktu. Setiap kejadian sekecil apapun, sudah tertulis dengan sempurna di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kamu lahir. Dalam surah Al-Hadid ayat 22-23, Allah menegaskan, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu tidak berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan supaya kamu tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Ayat ini mengajarkan keseimbangan hati, agar kita tidak terlalu sedih ketika kehilangan, dan tidak terlalu sombong ketika diberi. Karena semua yang kita punya hanyalah titipan, dan semua yang kita kehilangan pun sudah ditentukan waktunya. Jadi, teruslah berjalan dengan sabar. Mungkin hari ini hidupmu masih berantakan, tapi percayalah, suatu hari nanti kamu akan tersenyum sambil berkata, Alhamdulillah, ternyata semua ini rencana terbaik dari Allah. Tapi, bagaimana kalau sampai hari ini doa yang kamu panjatkan belum juga dikabulkan? Sudah bertahun-tahun kamu meminta hal yang sama, sampai kadang mulutmu kering karena terus menyebut namanya. Sudah lama kamu sujud di malam sepi, tapi yang kamu harapkan belum juga datang. Lalu kamu mulai bertanya pelan dalam hati, Ya Allah, kenapa Engkau belum kabulkan juga? Apakah Engkau tidak mendengarku? Sungguh, Allah mendengar setiap kata yang kamu ucapkan. Bahkan bisikan hatimu yang tak keluar dari bibir pun, Allah tahu isinya. Hanya saja bukan berarti semua doa harus dijawab cepat. Kadang Allah menunda bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia tahu kamu belum siap. Doa itu bukan sekadar permintaan. Doa adalah proses penguatan iman. Doa membuatmu tetap berpegang pada harapan di saat dunia terasa menolakmu. Dan dalam proses menunggu itulah, Allah sedang mendidik hatimu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Lihatlah, Allah bilang aku dekat, bukan aku jauh, bukan aku sibuk. Dia dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Tapi kenapa kita sering merasa seperti tidak didengar? Karena kita menilai doa hanya dari hasilnya, bukan dari perjalanannya. Padahal bisa jadi, doa yang kamu panjatkan bukan untuk dikabulkan sekarang, tapi untuk menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak kamu tahu. Berapa banyak doa yang kamu minta dulu, yang sekarang kamu syukuri tidak dikabulkan? Berapa banyak keinginan yang dulu kamu tangisi, tapi sekarang kamu sadar bahwa itu bukan yang terbaik untukmu? Itulah cara Allah menjawab, kadang dengan memberi, kadang dengan menunda, dan kadang dengan mengganti sesuatu yang jauh lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahmi, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal, dikabulkan doanya dengan segera, atau disimpan untuknya di akhirat, atau dialihkan darinya keburukan yang setara. Subhanallah, artinya tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Mungkin kamu belum melihat hasilnya, tapi Allah sedang menyusunnya dengan cara yang tidak kamu duga. Kadang, penundaan dari Allah itu bukan penolakan, tapi bentuk perlindungan. Karena kalau Allah kasih semuanya cepat, kita nggak akan belajar sabar, kita nggak akan belajar arti pasrah, dan kita nggak akan tahu rasanya benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Sabar dalam menunggu doa terkabul itu tidak mudah, tapi disitulah nilai besarnya. Di saat kamu tetap berdoa meski belum dijawab, itu tanda kamu masih percaya bahwa Allah Maha mendengar. Dan keyakinan seperti itulah yang paling dicintai oleh Allah. Ingat kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sudah tua, istrinya mandul, tapi tetap berdoa memohon keturunan. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi bertahun-tahun.
Dan ketika manusia mulai menganggap mustahil, Allah menjawab doanya dengan lahirnya Nabi Yahya. Allah ingin menunjukkan bahwa ketika manusia berkata tidak mungkin, Allah berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Jadi jangan berhenti berdoa hanya karena belum dikabulkan, jangan berhenti berharap hanya karena belum melihat hasilnya, karena Allah tidak pernah lalai dalam menjawab doa. Hanya saja waktunya selalu lebih indah dari waktumu. Terkadang Allah menunda karena ingin kamu lebih dekat kepadanya. Kalau doa itu langsung terkabul, mungkin kamu tidak akan sering sujud malam-malam. Kalau keinginanmu langsung jadi kenyataan, mungkin kamu tidak akan sering memanggil namanya dengan air mata. Maka jangan heran kalau Allah menunda sedikit, karena Dia tahu kamu butuh waktu untuk belajar mencintainya lebih dalam. Dalam surah Asy-Syura ayat 19, Allah berfirman, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Kelembutan Allah itu luar biasa. Dia tidak selalu memberi apa yang kamu mau, tapi selalu memberi apa yang kamu butuh. Mungkin bukan uang yang kamu butuh, tapi ketenangan. Mungkin bukan jodoh yang kamu butuh sekarang, tapi waktu untuk memperbaiki diri. Mungkin bukan jalan yang mudah yang kamu perlukan, tapi hati yang kuat untuk melaluinya. Sabar itu artinya kamu percaya bahwa waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Kalau hari ini belum datang jawabannya, mungkin karena Allah ingin kamu menunggu dengan lebih tenang. Karena penantian yang dilalui dengan sabar, pasti berujung pada kebahagiaan yang lebih manis dari yang kamu bayangkan. Jangan buru-buru putus asa. Doa yang kamu ucapkan hari ini bisa jadi dikabulkan besok, bisa jadi bulan depan, atau bahkan di waktu yang kamu paling butuh pertolongan tanpa sempat meminta. Percayalah, Allah tidak akan biarkan sujudmu sia-sia. Tidak ada air mata yang jatuh di sajadah yang tidak dihitung olehnya. Dan tidak ada hamba yang berdoa dengan hati tulus, yang tidak diberi jawaban terbaik oleh Rabb-Nya. Kalau doa belum dijawab, mungkin Allah sedang berkata lembut, tunggu dulu, aku ingin kau belajar sabar. Dan kalau akhirnya dikabulkan, kamu akan tersenyum sambil berkata, ya Allah, ternyata waktumu memang yang paling indah. Dan di saat itu kamu akan menyadari, semua yang dulu kamu anggap keterlambatan, ternyata adalah perlindungan. Semua yang dulu kamu anggap kegagalan, ternyata adalah jalan agar kamu belajar bersandar hanya padanya. Mungkin kamu nggak sadar, tapi selama ini Allah sedang mengajarimu sabar, dengan cara yang lembut tapi mendalam. Kadang kita terlalu sibuk mencari tanda bahwa doa kita dikabulkan, sampai lupa membaca tanda bahwa Allah sedang mendidik hati kita. Sabar itu bukan sekadar kata, tapi proses yang Allah tanamkan pelan-pelan dalam hidupmu. Dan berikut ini beberapa tanda bahwa Allah sedang mengajarimu sabar tanpa kamu sadari. 1. Ketika sesuatu yang kamu inginkan terus tertunda, kamu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum juga datang. Kamu sudah doa, kamu sudah ikhtiar, tapi tetap seolah tidak bergerak. Di situ Allah ingin kamu belajar bahwa bukan hasil yang penting, tapi prosesnya. Bagaimana kamu tetap berpegang pada harapan tanpa menyerah. Dalam surah Ali Imran ayat 200, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, serta bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan tidak datang dalam sekejap. Kemenangan datang kepada orang yang sabarnya paling panjang, yang tetap berdiri saat orang lain mulai berhenti. Mungkin kamu sedang tertunda karena Allah ingin mengajarkan caranya bertahan. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena waktunya belum tiba. Dan ketika waktunya datang, kamu akan paham kenapa semuanya harus terjadi seperti itu. 2. Ketika orang-orang tak lagi mengerti kamu, ada masa di mana kamu mencoba menjelaskan, tapi nggak ada yang paham. Kamu ingin dimengerti, tapi malah disalahartikan. Kamu ingin didukung, tapi malah ditinggalkan. Jangan sedih. Bisa jadi ini tanda Allah ingin kamu berhenti bergantung pada manusia dan mulai bergantung sepenuhnya padanya. Karena kalau semua orang mengerti kamu nggak akan pernah belajar berbicara hanya kepada Allah. Dan seringkali Allah menutup telinga manusia terhadapmu agar kamu belajar berbicara hanya kepadanya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ujian bukan berarti kamu gagal. Ujian berarti Allah sedang menilai keaslian imanmu. Apakah kamu masih beriman ketika tak ada yang memahami perjuanganmu?
Apakah kamu masih sabar ketika kamu harus berdiri sendirian? Kalau kamu tetap bertahan, itulah tanda bahwa hatimu mulai belajar arti sabar yang sebenarnya. 3. Ketika kamu mulai kehilangan hal yang kamu cintai, kehilangan memang menyakitkan. Entah itu kehilangan orang, pekerjaan, atau sesuatu yang kamu perjuangkan lama. Tapi percayalah, Allah nggak akan mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Mungkin bukan lebih baik dalam bentuk yang sama, tapi dalam makna yang lebih dalam, kedekatanmu dengannya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah menegaskan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kamu kehilangan sesuatu, itu artinya Allah tahu kamu mampu melewatinya. Kamu mungkin merasa hancur sekarang, tapi kelak kamu akan lihat. Dari kehilangan itu lahirlah kekuatan baru yang enggak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Setiap kehilangan yang kamu tangisi, Allah ganti dengan ketenangan di waktu yang tepat. Setiap pintu yang tertutup, Allah bukakan yang lain dengan cara yang lebih indah. Dan setiap luka Allah ubah jadi jalan menuju kedewasaan jiwa. 4. Ketika hidupmu terasa sunyi dan sepi, kamu mungkin merasa sendirian. Teman menjauh, keluarga sibuk, dunia terasa sunyi. Tapi bisa jadi justru di situ Allah ingin kamu berhenti mencari kebahagiaan dari manusia dan mulai mencari kedamaian dari sujudmu sendiri. Dalam kesepian Allah seringkali berbisik paling lembut, karena hanya di saat sepi, kamu benar-benar bisa mendengar suara hatimu dan suara imanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran, dan jalan keluar datang bersama kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kamu sedang berada di masa sepi, itu bukan akhir, itu masa transisi. Allah sedang menyiapkan hatimu, mengosongkan sebagian ruangnya, agar Dia sendiri yang mengisinya dengan ketenangan. 5. Ketika kamu mulai belajar ikhlas, melepaskan, salah satu tanda paling nyata bahwa Allah sedang mengajarimu sabar, adalah ketika kamu perlahan mulai bisa melepaskan tanpa marah. Ketika kamu bisa berkata dalam hati, kalau ini bukan untukku, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itu artinya hatimu mulai tumbuh. Kamu mulai belajar bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal merelakan dengan doa yang tulus. Ikhlas itu bukan berarti tidak merasa sedih. Ikhlas berarti kamu tetap tenang meskipun sedih itu ada. Karena kamu tahu, di balik semua kehilangan, Allah sedang mengatur sesuatu yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Dalam surah At-Taghabun ayat 11, Allah berfirman, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Petunjuk hati inilah hadiah terbesar dari kesabaran. Hati yang dulunya mudah goyah, sekarang mulai tenang. Hati yang dulu mudah kecewa, sekarang belajar ridha. Hati yang dulu banyak bertanya kenapa, sekarang mulai berkata, Yurin, aku percaya pada rencanamu, ya Allah. Dan itulah kemenangan sejati dalam hidup. Bukan ketika semua masalah selesai, tapi ketika hatimu tetap tenang meskipun badai belum reda. Sebab pada akhirnya, Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Allah menjanjikan bahwa di balik setiap ujian, selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang sabar dan bertakwa. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Lihatlah janji itu, jalan keluar akan datang, tapi hanya untuk mereka yang bertakwa dan bersabar. Bukan berarti mereka yang tidak punya masalah, tapi mereka yang di tengah badai tetap yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Kalau kamu hari ini masih berada di titik terendah hidupmu, jangan buru-buru menganggap Allah tidak adil. Mungkin kamu sedang berada di bab yang paling gelap dari ceritamu, tapi jangan lupa, setiap kisah indah juga punya babak yang paling berat sebelum akhirnya bahagia. Kadang Allah biarkan kamu jatuh dulu, supaya nanti saat kamu bangkit kamu tahu rasanya ditolong olehnya. Kadang Allah biarkan kamu kehilangan dulu, supaya kamu tahu bahwa yang benar-benar kamu butuh hanyalah Dia. Sabar itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda kekuatan jiwa. Karena orang sabar itu nggak kalah, dia hanya memilih untuk menyerahkan waktunya kepada Allah.
Dia tidak terburu-buru menuntut jawaban, karena dia tahu Allah sedang menulis sesuatu yang lebih indah dari apapun yang bisa dia rencanakan sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Barang siapa berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memberinya kesabaran, dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran." Kesabaran itu bukan sesuatu yang muncul sekali dan langsung sempurna. Ya dilatih, ya tumbuh perlahan. Kadang kamu sabar hari ini, besok jatuh lagi, lalu sabar lagi. Itu wajar, karena manusia bukan malaikat, dan Allah tidak minta kamu sempurna. Allah hanya ingin kamu tetap berusaha bertahan di jalan yang benar. Setiap kali kamu gagal sabar, setiap kali kamu mengeluh, ingatlah, Allah tidak menghitung kesalahanmu untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu sedang belajar. Belajar mempercayai takdir, belajar menenangkan hati, belajar menerima bahwa tidak semua hal harus sesuai keinginanmu. Dan kalau kamu berhasil melalui semua itu dengan hati yang tetap tenang, itulah tanda bahwa kamu sudah naik satu derajat di hadapan Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 22-24, Allah berfirman, "Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridaan Tuhannya, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mentolak kejahatan dengan kebaikan. Bagi mereka tempat kesudahan yang baik, yaitu surga Aden yang mereka masuki bersama orang-orang yang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Sedangkan malaikat masuk kepada mereka dari semua pintu, seraya berkata, 'Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu.' Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Subhanallah. Bahkan malaikat pun menyapa orang-orang sabar dengan kata, 'Salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu.' Bayangkan betapa mulianya orang yang bersabar di dunia ini. Mereka mungkin menangis malam ini, tapi mereka akan tersenyum abadi di akhirat nanti. Jadi, kalau hari ini kamu masih di titik terendah, ingatlah bahwa setiap sabar yang kamu tahan sedang menulis takdirmu yang baru. Setiap air mata yang kamu sembunyikan sedang menumbuhkan rahmat dari Allah. Dan setiap sujud yang kamu lakukan dalam diam sedang membuka pintu rezeki dan keberkahan yang mungkin belum kamu lihat sekarang. Kadang, sabar bukan soal menunggu sesuatu datang, tapi soal menenangkan hati sambil percaya bahwa Allah sedang bekerja. Dan percayalah, ketika waktunya tiba, semua yang dulu kamu tangisi akan berubah jadi hal yang kamu syukuri. Kamu akan tersenyum sambil berkata, "Kalau dulu aku tidak sabar, aku tidak akan sampai di titik ini. Kalau dulu aku menyerah, aku tidak akan lihat bagaimana Allah balas semua air mataku dengan ketenangan seperti ini." Sebab ujian itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk memurnikanmu, agar kamu kembali pada fitrah, seorang hamba yang hanya berharap kepada Tuhannya. Maka hari ini tenangkan hatimu. Kalau hidupmu lagi nggak beres, jangan panik, jangan kecewa. Mungkin bukan karena kamu salah jalan, tapi karena Allah sedang ngajarin kamu untuk berhenti melihat dunia dari sisi sempitmu. Allah ingin kamu belajar bahwa bahagia itu bukan ketika semuanya berjalan lancar, tapi ketika hatimu tetap yakin meskipun semuanya belum baik-baik saja. Dan pada akhirnya, kamu akan tahu bahwa sabar itu bukan beban, tapi hadiah. Hadiah yang membuat kamu lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Hidup ini cuma sementara. Masalah akan datang dan pergi. Orang akan datang dan pergi. Tapi selama kamu masih bersandar pada Allah, kamu nggak akan benar-benar kehilangan arah. Jangan takut menghadapi hari-hari yang berat. Selama kamu masih berzikir, masih sujud, dan masih yakin Allah bersamamu, maka kamu tidak sendirian. Sebab dalam setiap detak kesabaran, ada cinta Allah yang sedang menuntunmu pelan-pelan menuju kedamaian. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Semoga setiap kesedihan yang kamu tahan berubah jadi kekuatan. Semoga setiap air mata yang jatuh menjadi penebus dosa. Dan semoga setiap kesabaran yang kamu pelihara menjadi alasan Allah menuntunmu menuju surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.